Dihitung-hitung keturunan, saya keturunan yang ke-9. Dari abad 15 sampai sekarang tahun 2025. Saya baru 25 tahun meneruskan dari orang tua saya. Ada sebuah namanya rumah adat atau Kasepuhan Keranggan. Nah itu biasanya di bulan Mulud itu semuanya kita kumpul, kompak tuh. Untuk mengakses tentang budaya Kampung Keranggan ini agak sulit. Jadi dengan seiring kemajuan zaman. Kalau dulu mah dipakai segala sumpah pocong apa sekarang udah nggak ada ya. Ya, nama saya dipanggil sama orang banyak, Abah Rocky Chan. Usia saya 70 tahun kurang lebih. Tugas saya di sini menjalankan amanah dari orang tua leluhur saya. Tugas saya itu banyak, ya, terutama dari tamu dari mana aja, ya terus ya istilahnya menjalankan budaya di sini, mempertahankan dari abad 15 sampai sekarang tahun 2025. Saya baru 25 tahun meneruskan dari orang tua saya. Di sini menjalankan amanah budaya saya disebut saya sebagai pemangku adat Kasepuhan Adat Keranggan. Nah, kalau dihitung-hitung keturunan, saya keturunan yang ke-9. Turunan yang pertama yang di Gunung Putri, Bapak Uyut Pidin, ya, Uyut Ipin, yang tertua di Kampung Keranggan, Bapak Bija, Bapak Okong, Bapak Tipiun, Bapak Dempling, Bapak Miin, Bapak Rai, Bapak Micun orang tua saya, terus saya yang ke-9. Kegiatan penduduk Kampung Keranggan tentunya sama seperti penduduk-penduduk yang lain. Mungkin sekarang ya sama, ada yang kerja di pabrik, ada yang kerja di perkantoran, ada yang berdagang, ada yang bisnis, terus ada juga yang mungkin sekolah gitu ya. Tentunya kehidupan sekarang dengan kehidupan yang lalu tentunya berbeda. Kalau warga masyarakat dulu Kampung Keranggan itu kehidupannya hanya bertani karena banyak ladang kan, banyak pesawahan. Jadi setiap paginya itu mereka pergi ke ladang, terus sorenya pulang ya seperti itulah terus. Nah kalau sekarang mungkin udah modern ya karena dekat perkotaan juga, karena mungkin daerahnya tempatnya juga udah banyak rumah, banyak gedung-gedung tinggi, dan ladang-ladang sawah-sawah sudah jadi klaster, ya otomatis kegiatan mereka pun berubah, ya seperti itu. Tentang Cemur Alet, itu dari abad 15 Cemur Alet sudah ada. Ya, itu pertama hijrah dari sono, dari Keranggan Muda sampai ke Keranggan Tua, Keranggan Muda hijrah.
dia bikin itu, bikin sumur. Ya, sumur itu kan buat kepentingan semua orang. Ya, buat kepentingan cuci cecaka, buat kepentingan orang pada mandi. Ada sebagian orang yang yakin, percaya bahwa sumur itu ada manfaatnya. Itu nggak semua orang, ya, yang yakin, yang percaya. Bisa datang ke situ orang stres, meminta air, ya, dipandi hari Jumat bisa sembuh. Terkait dengan keberadaan Kampung Keranggan, sepengetahuan saya selama saya menjadi warga masyarakat Keranggan, bahwa Keranggan dulu ini untuk akses orang lain atau mungkin orang dari orang-orang luar untuk mengakses tentang budaya Kampung Keranggan ini agak sulit. Jadi dengan seiring kemajuan zaman, mungkin zamannya sudah terbuka, sekarang ini memang sudah saatnya bahwa Kampung Keranggan ini harus diketahui publik, keberadaan Kampung Keranggan. Alhamdulillah ini dari pihak-pihak lain pun sudah bisa mengakses kaitan dengan budaya adat istiadat yang ada di Kampung Keranggan, yang alhamdulillah yang sampai saat ini di tengah kemajuan zaman yang cukup luar biasa di Kota Bekasi. Ya, ini kan baju celek. Baju celek ini kan nggak sembarangan, ya. Pakainya juga harus ada waktunya. Nggak boleh dipakai ya nyawa atau miku bagaimana. Ini kegiatan lagi acara. Ini bajunya celeknya hitam putih. Hitam putih itu adalah simbolnya, ya. Kalau hitam itu apa? Berarti kan dewasa. Putih itu bersih. Berarti orang dewasa harus bersih. Diam di sini. Nah ini ikat kepala. Ya buat supaya sering cat. Kalau ikat itu ya buat penghormatan, penghargaan. Kalau ada kunjungan dari mana Jawa Barat atau orang-orang pejabat lah, ya dikasih simbolnya itu ikat. Ya, untuk mempertahankan adat budaya sebagai warga Keranggan, tentunya kita harus ngikutin kebiasaan-kebiasaan serta kegiatan-kegiatan adat dan budaya di Kampung Keranggan. Apalagi kan di Kampung Keranggan ini dalam 1 tahun itu sebenarnya banyak kegiatan. Dari kegiatan sedekah bumi, dari kegiatan ziarah akbar, itu tentunya harus kita ikutin. Makanya dengan seperti itu, warga Keranggan itu tetap kompak, tetap solid. Karena di setiap acara itu, kegiatan itu kan kita kumpul bareng tuh. Antara masyarakat atau warga RW ini dan RW ini kita berkumpul. Ada sebuah namanya rumah adat atau kasepuhan Keranggan. Nah itu biasanya di bulan Mulud itu semuanya kita kumpul, kompak tuh. Kompak, saling berinteraksi gitu kan. Karena ngikutin kegiatan yang ada di Keranggan ini. Dari keturunan awal dari 1 sampai saya yang ke-9 masih tetap dipertahankan adat budaya Kampung Keranggan. Kalau tidak dipertahankan ini ya Bekasi yang mungkin nggak ada. Ya, rumah ini ya mungkin renovasi 25 tahun renovasi, 25 tahun renovasi. Tapi istilahnya ininya nggak dirubah, yang lain-lainnya hanya ini baliknya dulunya balik. Sekarang
ya baliknya masih dipakai. Fungsi rumah adat ini kan buat semua orang, bukan untuk saya sendiri, ya, buat tamu dari mana aja datang ke sini silaturahmi. Kalau dulu mah dipakai segala sumpah pocong apa, sekarang udah nggak ada ya. Sekarang fungsinya itu buat apa, musyawarah mufakat di antara tokoh, di antara pemerintah daerah. Perubahan saya rasa untuk masalah kegiatan adat sama aja ya, cuman mungkin karena banyak warga pendatang di sini ya. Kalau dulu setiap kegiatan itu karena belum ada mungkin media sosial segala macam ya, mungkin yang mengikuti itu hanya warga-warga lokal aja, warga-warga Keranggan. Kalau sekarang kan mungkin karena adanya media sosial, jadi dikenal sama masyarakat luas. Mari kita sama-sama, dah, budaya dengan agama itu bersatu. Apa sih? Semua juga ujung-ujungnya sama Tuhan kita. Hidup ini, saya rasa udah jangan caring jelekin, caring apa. Udah jalan bersama, ya semua agama harus akur. Nggak boleh bener sendiri. Itu kira-kira. Harapnya pengen maju semua. Maju itu bukan maju saya sendiri. Generasi mudanya menghormati tentang budaya, ya, adat budaya, sopan santunnya harus ada. Terus pemuda-pemudanya harus tahu budaya. Semua harus pada akur. Ya, bersatu kita juga dengan pemerintah sama-sama, ya, dengan lurah, dengan camat, dengan wali kota. Ya, sekarang alhamdulillah ya wali kota kita udah peduli tentang adat Keranggan. Ya, kesan saya selama tinggal di sini ya sebagai warga masyarakat Keranggan tentunya sangat senang dan bahagia karena daerah Keranggan ini masih guyup, masih kompak, berbeda dengan masyarakat pada umumnya gitu yang ada di daerah Keranggan. Apalagi kan Keranggan ini sudah dikenal kota lah, pinggiran kota Jakarta. Sebenarnya bukan pinggiran, sudah termasuk kota Jakarta, tapi daerah Bekasi ya, masuk kota Bekasi. Karena sekarang perkembangan zaman udah luar biasa, banyak tol, banyak mall. Dengan perkembangan zaman tersebut, masyarakat Keranggan kesan saya ya tentunya sangat bahagia karena masih mempertahankan adat dan nilai-nilai budaya masyarakatnya gitu. Kalau pesannya untuk teman-teman ya kita jaga adat dan budaya kita. Kalau bukan kita ya siapa lagi? Mari sama-sama kita bangun khususnya bangun daerah Keranggan lah supaya banyak dikenal dan lebih dikenal. Dikenal dalam artian yaitu kebudayaannya, terus seni dan budayanya, budaya lokal Keranggan. Ya itu aja. Kita mau ke kemana guys? Kita mau survei film dokumenter. Halo guys, gue Caca. Gue di sini sebagai sutradara. Halo, aku Birgiawan sebagai produser. Halo, gue Aulia. Di sini gue sebagai scriptwriter. Halo, gue El. Di sini gue sebagai kameramen. Hai, gue Safira. Di sini gue sebagai editor. Pemuda-pemudanya Sebagai apa namanya?
Lihatlah denmu. Pin, lihat Pin, dia mau ngalahin lo katanya Pin. Ke pilot ya. BTS, BTS, BTS.